Selamat datang di sesi Selaman Mendalam kita. Kali ini kita mau bongkar soal tanduk atau palanquin ya istilahnya. Iya, betul. Anda mungkin pernah lihat ya di film-film sejarah. Itu loh, kendaraan tanpa roda yang digotong orang. Nah, sumber-sumber yang kita pegang ini ngebawa kita jalan-jalan nih. Dari jejak globalnya sampai ke penggunaannya di kerajaan kuno Jawa. Kayak Mataram, Majapahit. Jadi misi kita hari ini tuh pengen ngerti gimana sih alat angkut yang ya bisa dibilang sederhana ini, yang namanya dari Sanskerta Palyanka, artinya tempat tidur, kok bisa jadi simbol status, simbol kekuasaan yang kuat banget, apalagi di Jawa. Siap ya kita bongkar? Siap, siap. Jadi gini, tandu itu kan dasarnya kursi atau ya kotak tertutup gitulah ya, dipikul di bahu pakai 2 batang kayu. Iya. Nah, yang langsung kelihatan menarik dari sumber kita ini, di Jawa itu namanya bisa beda-beda loh. Oh iya? Iya, tergantung siapa yang pakai. Ini aja udah jadi petunjuk awal betapa pentingnya hierarki sosial di sana, gitu. Oke. Coba kita tarik ke belakang dulu deh. Penggunaannya ini kan tua banget ya. Betul, Katanya di Mesir, Persia, Romawi juga ada, betul. tua banget. Tapi sumber kita ini nunjuknya kuat ke India sebagai titik pentingnya. Karena istilah palanquin itu ya. Ya, dari Sanskerta Palyanka. Iya, itu satu. Terus catatan sastra paling awal juga di Ramayana kan, sekitar 250 SM. Nah, kenapa India ini krusial buat cerita kita di Jawa? Kenapa tuh? Ya karena proses indianisasi itu, pengaruh Hindu-Buddha dari India ke Jawa kan kuat banget ya. Iya. Jadi sangat logis kalau konsep tandu sebagai penanda status elit itu ya ikut diadopsi. Oh, jadi bukan sekedar niru gaya aja ya? Bukan, lebih ke mengadopsi simbol kekuasaan yang udah sah lah di pusat peradaban waktu itu. Coba bayangin, diangkat tinggi, di atas orang lain, kepisah dari keramaian. Itu kan wah, pernyataan visual yang kuat banget soal posisi sosial. Nah, ini dia nih adaptasinya di Jawa. Sumber kita ngebedain banget. Kalau buat rakyat biasa atau umum, ada namanya joli. Kursi rotan sederhana gitu ya. Iya, betul. Joli itu simpel. Tapi kalau buat bangsawan, beda lagi. Gimana tuh bedanya? Namanya jempana atau pangkem. Ini digambarin lebih mewah, ada lapisan emasnya, kayak singgasana mini gitu. Sering pakai kanopi kuning, warna kerajaan Jawa kan itu. Wah, jelas banget ya bedanya ya. Terus ada lagi? Ada yang lebih spesifik, ampa wulung, tandu warnanya gelap. Ini disebut-sebut buat para wanita keraton di era Majapahit. Wow, berarti sistemnya terstruktur banget ya, sampai segitunya. Betul, terstruktur. Nah, kalau kita lihat era Mataram kuno, abad 8-10, memang sumber kayak relief candi atau prasasti yang ada, itu nggak secara gamblang nunjukin tanduk. Nggak ada gambarannya gitu ya. Iya, nggak eksplisit. Tapi kita lihat konteksnya. Mataram itu kan kerajaan Hindu-Buddha maju yang wah intens banget nyerbu budaya India. Jadi kemungkinan besar dipakai juga ya sama elitnya. Hampir pasti itu kesimpulan logis aja dari konteks pertukaran budayanya. Nggak ada bukti visual langsung, bukan berarti nggak dipakai sama sekali, kan? Oke, masuk akal. Nah, kita lompat nih ke masa Majapahit, abad 13 sampai 16. Di sini katanya buktinya lebih kaya ya, tapi ada lapisannya lagi. Iya, di Majapahit lebih banyak info, tapi ada nuansanya. Ada catatan dari Tiongkok nih, Mahuan, sekitar tahun 1413. Dia bilang apa? Dia nyebut Raja Majapahit kalau keluar istana itu naik gajah atau kereta lembu. Oh, bukan tandu. Justru yang lebih megah ya, lebih spektakuler buat publik. Nah, itu dia. Kayaknya itu buat penampilan publik sang raja. Biar kelihatan agung gitu ya. Tapi sumber-sumber Jawa kuno sendiri, kayak Pararaton atau Sumana Santaka. Itu kitab-kitab lama ya. Iya, Pararaton itu kayak kronik raja-raja, Sumana Santaka itu kakawin puisi epik. Nah, di situ disebut secara spesifik ada jampana dan ampa wulung yang dipakai. Dipakai siapa tuh? Terutama oleh wanita istana. Nah, ini kan nunjukin kemungkinan sistem transportasi kerajaannya itu berlapis, nggak cuma satu macam. Oh, jadi tergantung konteks dan siapa penggunanya ya? Nggak satu untuk semua gitu. Tepat sekali. Gajah dan kereta mungkin buat unjuk kebesaran raja di depan umum, tapi tandu nawarin privasi, kenyamanan, atau mungkin buat upacara tertentu, khususnya buat anggota keraton lain, terutama perempuan tadi itu. Menarik. Bahkan
Nagara Kretagama juga nyebut Singgasana Singga dalam upacara. Bisa jadi itu tandu seremonial yang mewah banget, atau ya memang singgasana ritual sih. Intinya, ada macam-macam moda transportasi sesuai fungsi dan status. Secara global juga gitu ya. Desainnya dari yang simple kayak dolly sampai yang mewah banget, butuh banyak pengusung. Tapi zaman kan berubah ya. Iya, pasti. Sumber kita nyatet sejak pertengahan abad 19, mulai ada kapal uap, kereta api, jalanan juga makin bagus. Terus puncaknya mungkin becak ya, tahun 1930-an. Nah, fungsi praktis tandu buat jalan-jalan sehari-hari mulai kegeser nih. Betul. Jadi kurang praktis aja dia. Nah, jadi kalau kita rangkum ya, kita udah lihat gimana tandu dari akarnya di India sana jadi simbol status global. Terus diadopsi, diadaptasi, unik banget di Jawa. Di Mataram kemungkinan besar dipakai karena pengaruh India tadi ya. Iya, terus di Majapahit, buktinya lebih jelas, tapi juga lebih bernuansa. Dia melengkapi moda transportasi lain kayak gajah dan kereta. Punya peran khusus kayak ampa wulung buat wanita istana. Dan akhirnya teknologi transportasi modern menggeser fungsi praktisnya. Persis. Tapi menariknya, dia nggak hilang gitu aja ya. Meskipun fungsi praktisnya keganti, di Jawa kan tandu masih ada tuh dalam konteks upacara adat, seremonial. Jadi kayak pengingat hidup gitu ya soal warisan budayanya. Masih dijaga sebagai bagian dari tradisi. Nah, ini jadi bawa kita ke pertanyaan terakhir nih buat Anda renungkan. Coba deh pikirin, simbol status apa dari masa lalu yang mungkin tanpa kita sadari, masih kita pertahankan? Atau mungkin kita adaptasi dalam bentuk lain yang udah beda banget di kehidupan modern kita sekarang? Pertanyaan bagus tuh. Coba direnungkan ya. Oke, sampai jumpa di sesi telaman mendalam kita berikutnya.